Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami pada channel Kimiaku. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang SBMPTN tahun 2018 paket kedua ya. Karena paket pertama sudah selesai kita bahas tuntas nomor 1 sampai nomor 15, ada 15 nomor. Ini kita akan membahas yang kedua tahun 2018 dengan kode soal 418. Langsung saja anakku, kita akan membahas nomor 1 ya, nomor 1 atau di sini adalah nomor 31. Ini adalah soal nomor 31 pada SBMPTN ya. Jangan lupa ini adalah strukturnya karbon. Kalau ada struktur macam ini artinya apa? Ini adalah C, ini C, ini C. Ada gugus OH. Ya. Struktur karbon kemudian di sini ada kalimat produk oksidasi senyawa di atas adalah, maka kamu harus tahu ini dulu. Apa tuh ini? Nah, ini adalah suatu alkohol ternyata ya. Alkohol. Oksidasi suatu alkohol ada beberapa produk yang bisa dihasilkan tergantung jenis alkoholnya. Nah, jenis alkohol itu ada 3 sesuai dengan letak gugus OH-nya. Ada 3. Alkohol primer, sekunder, tersier. Ini adalah contoh struktur secara umum alkohol primer, yaitu OH terikat oleh C primer. Maka strukturnya adalah bisa secara umumnya RC, di sini ada OH. Jadi C-nya primer. Alkohol sekunder itu adalah OH yang diikat oleh C sekunder. Yaitu ini adalah C sekunder karena mengikat 2 atom C lainnya. Ya. Ini adalah contoh jenis alkohol tersier karena C-nya ini adalah C tersier, maka jenisnya juga alkohol tersier. Nah, alkohol primer kalau dioksidasi akan menghasilkan suatu aldehid. Ya, teorinya bukan itu kan. Alkohol sekunder kalau dioksidasi akan menghasilkan suatu keton. Alkohol tersier tidak dapat dioksidasi, gitu kan? Yang kamu sudah dapatkan di kelas 12, ya. Gitu. Nah, maka kita harus tahu dulu ini jenis alkohol apa. Gitu. Ini tadi saya katakan ini C, ini C, ini C. Maka C yang mengikat OH ini tentunya mengikat 2 atom C lainnya. 1, 2. Berarti jenisnya adalah jenis sekunder. Ini ya, OH, C, ini R, ini R. Nah, ini yang bisa dikatakan V-nya itu ini. V-nya itu ini. Nah, ini ya, ini V-nya ini. Maka kalau alkohol sekunder, maka pasti dia akan menghasilkan suatu apa tadi? Keton. Nah, kamu harus paham, Mbak. A, B, C, D, E inilah mana yang keton, kan begitu, ya. Yang A ini COOH berarti COOH ini adalah suatu asam karboksilat, ya. Kemudian yang ini, yang B ini ada COO, COO ini berarti suatu apa? Ester, ya. Kalau ini asam, ini esternya karena hanya lepas, ya. Kemudian yang ini ada CO, inilah yang namanya alkanon atau keton yang diinginkan tadi. Jadi alkohol sekunder dioksidasi jadi keton, ini jatuh jawabannya kan ya, C. Kalau yang D, asam karboksilat lagi, ini COOH. Kalau yang E ada suatu ester. Jadi kalau alkohol sekunder dioksidasi menjadi keton, jawabannya yang C. Kalau alkoholnya primer, hasilnya aldehid. Itu ya anakku. Jadi untuk mengingat tentang oksidasi alkohol primer, sekunder, tersier. Itu pembahasan nomor 31. Ya. Berikutnya, nomor 32. Unsur F, nomor atomnya 9. Ya, nomor atomnya 9. Kemudian M, nomor atomnya 54. Ini membentuk molekul MF4. Membentuk molekul MF4. Bentuk molekul dan sifat kepolaran molekul MF4 adalah ABCDE. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, salah satunya yang ini adalah materi kelas 10 ya di SMA. MX4, kamu harus paham tentang tipe molekul ini. Kamu harus mencari tipe molekulnya ini. AX, MEN. Kita harus mencari M dan N. Atom pusatnya, M-nya, itu nomor atomnya 54. Oh, dia adalah suatu gas mulia. Kita harus tahu dulu elektron valensi gas mulia. Itu yang pertama. Jadi atom pusatnya M, kita harus tahu
elektron valensi M ini. Karena L54 itu adalah nomor atom gas mulia, maka elektron valensi pasti 8. Kemudian untuk mencari M dan N, untuk mencari M mudah sekali. Karena apa? Sesuai jumlah atom yang diikat oleh atom pusat. Ini atom pusatnya, ini adalah gugus atau atom yang diikat oleh atom pusat. Jumlahnya inilah yang menyatakan harga M. Maka M-nya pasti 4. 4 ini diambilkan dari. Bagaimana N-nya? N-nya, atau dalam teorinya dikatakan jumlah domain elektron bebasnya. Ya. Domain elektron bebasnya. N itu dirumuskan adalah elektron valensi atom pusatnya dikurangi harga M dibagi 2. Elektron valensi atom pusatnya berapa? 8. Ya. Dikurangi berapa? Ya dikurangi 4 mestinya, sesuai harga M-nya, dibagi 2. Maka N-nya adalah 2. M-nya sudah dapat, N-nya juga sudah dapat, maka tipe molekulnya adalah AX4E2. AX4E2 itu bentuknya segi 4 planar dan sifatnya kepolaran adalah non-polar. Ini planar segi 4 itu sama saja segi 4 datar ya. Nah, segi 4 planar juga sama ya. Dan sifatnya non-polar. Berarti jawabannya adalah yang B ini. Inilah untuk bisa menjawab model soal nomor 32. Jadi Anda harus bisa menentukan tipe molekulnya lewat teorinya domain elektron itu ya. Saya ulangi ya. M itu pasti jumlah atom yang diikat oleh atom pusat. Harga N-nya bisa dipakai rumus ini. Ini adalah elektron valensi atom pusat. M-nya adalah yang sudah kita dapatkan dari jumlah atom yang diikat oleh atom pusat. Nah, taunya dari mana ini? Ya, kalau ini sebenarnya dari bentuk molekulnya, ya simetris atau asimetris. Ya. Kalau simetris hasilnya nanti non polar. Kalau asimetris hasilnya nanti polar. Nah, data lengkapnya ini. Data lengkapnya ini. AX2, PEI, PEB itu pasangan elektron ikatan, pasangan elektron bebas. Ya, ada yang bisa juga domain elektron ikatan, domain elektron bebas, walaupun sebenarnya agak beda, ya agak beda. Tapi bisa dikatakan hampir sama. AX2, ya, itu berarti PE-nya 2, PEB-nya kosong. Yang E-nya tadi ya, ini yang E-nya tadi. Ini yang ini, jadi AX MEN. Jadi ini N-nya, ini M-nya. M-nya, ini N-nya. Maka yang tadi kan ini 42 ini kan. Nah ini kan. M-nya 4, N-nya 2 tadi. Ya, maka ini AX4E2 segi 4 planar. Ya, contohnya ini XEF4 kebetulan sama ya, non polar. Jadi XEF4 itu ya MF4 tadi. Ya. Nah, lengkapnya ini. Bagaimana kalau 20 berarti AX2 bentuknya linier. Model kalau pakai teori hibridisasi orbitalnya sp. Contoh senyawanya sifatnya non polar dan sebagainya. Nah, salah satu ciri khasnya yang non polar atau bentuknya yang saya katakan tadi simetris adalah jika tidak ada E-nya. Kalau dari rumus tipe. Kalau tidak ada E-nya, pasti non polar. Tapi kalau ada E-nya, kadang polar, kadang non polar. Kapan itu polar? Jika asimetris. Kapan itu non polar? Jika bentuknya simetris. Maka karena segi 4 planar itu simetris, maka dia non polar. Contoh yang asimetris ada E-nya ini, AX5E. Jadi ada selisih 4. Sifatnya polar karena dia tidak simetris atau asimetris. Itu ini data lengkapnya ya, data lengkapnya macam ini. Berikutnya, nomor 33. Presentasi massa atom oksigen AR-nya 16 dalam suatu senyawa adalah 24%. Jika tetapan Avogadro-nya sekian, jumlah atom oksigen dalam 2 gram senyawa tersebut adalah. Jadi ini konsep mol sederhana ya anakku, konsep mol sederhana.
hubungan mol dengan jumlah partikel, mol dengan massa, dan sebagainya itu, salah satu caranya ya ini, kita harus tahu dulu, dalam 2 gram senyawa itu oksigennya berapa gram, gitu kan, massa O-nya kan 24%, maka ya 24% kali massa mineral organik yang sebesar 2 gram tadi, gitu kan. Nah, itu kita dapatkan 0,48 gram. Nah, untuk mencari jumlah atom oksigennya bagaimana? Ya tentunya mencari mol dulu. Nah, mencari mol dulu. Mol O2 adalah massa bagi mm atau AR dalam satuan gram per mol itu. Sebenarnya mm secara teori konsepnya bukan AR, massa molar. Massa molar sama dengan massa AR-nya dalam satuan gram. Itu massa O-nya adalah, oh ini maaf ini MO ini ya, bukan MCR, ini ARO juga, mohon maaf salah ketik saja. Ya, 0,48 ini ya dibagi 16 ya. Hasilnya 0,03 mol. Mohon maaf ya, ini tadi salah ya. MO, ini ARO. Ya, yang tadi saya katakan yang paling tepat adalah MMO, massa molarnya O. Ya. Setelah tahu molnya, kita akan tentukan jumlah atomnya. Tentunya mol kali L. Itu 0,03 kali sesuai bilangan Avogadro tadi. Hasilnya 1,8 kali 10⁻²² atom. Itu anak-anak ya. Untuk pembahasan nomor 31 sampai 33, ini ada sedikit salah cetak. Ya, tolong dimaklumi. Ya. Itu paket 2018 SBMPTN kita untuk 3 nomor. Untuk nomor-nomor berikutnya nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya, di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.